Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita mengenal ungkapan keras kepala, atau juga ungkapan lain yang hampir senada, yaitu kepala batu. Tentu ungkapan ini adalah suatu kiasan yang ingin menunjukkan bahwa ada salah satu sikap seseorang yang susah untuk diberitahu atau susah menerima masukan dari luar dirinya. Batu menjadi tanda betapa orang ini sifatnya keras seperti batu. Tidak kemudian bisa dengan mudah diberitahu. Orang yang berkepala batu, katakanlah begitu, kemudian sedikit banyak akan menyusahkan orang-orang di sekitarnya karena dia sulit mendengarkan dan sulit merubah sikapnya. Bahkan salah satu sikap ini, yaitu keras kepala ini, ada yang mengatakan bahwa apabila Roh Kudus itu memang maha kuasa, Roh Kudus itu mudah dan bisa mengubah hati orang. Tetapi Roh Kudus itu akan juga kualan apabila orang keras kepala. Karena memang ketika orang keras kepala, maka ia berarti sedang menutup pintu hatinya dari apapun yang berada di luar dirinya, entah itu masukan atau apapun. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pesan yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini adalah suatu teguran yang ditujukan kepada imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Nah, mengapa mereka ditegur? Sebab mereka inilah yang Yesus rasa sebagai orang-orang yang kepala batu dan keras kepala itu sendiri. Mereka ini adalah orang-orang yang, kalau dalam gambaran bangsa Yahudi, mereka adalah orang yang religius, orang yang mengerti apa itu hidup beragama. Tetapi di dalam hidup mereka sehari-hari, mereka senantiasa menganggap diri mereka benar dan meremehkan orang-orang berdosa, orang-orang yang lemah. Di satu perikop, Yesus sendiri mengatakan bahwa para ahli Taurat, tua-tua Yahudi ini, mereka menempatkan beban-beban yang berat
hukum-hukum yang berat kepada janda, kepada orang-orang yang patut untuk dikasihani, tapi itu semua tidak mereka lakukan. Itulah sebabnya Yesus juga mengatakan bahwa dalam Injil ini, ketika Yohanes Pembaptis datang menyerukan pertobatan, mereka tidak merubah sikapnya. Ketika Yesus juga menyerukan pertobatan, mereka juga tidak mau mendengarkan. Itulah sikap keras kepala, sikap yang kemudian menutup telinga mereka dari apapun yang seharusnya mereka lakukan sebagai orang yang mengerti tentang apa itu hidup iman. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, para imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi ini tentu sebenarnya sudah tahu apa itu pertobatan dalam hidup mereka. Wong mereka ini adalah orang yang religius yang setiap kali membaca kitab Taurat, setiap kali selalu berada di depan ketika orang-orang lain sedang berada di belakang. Dan ketika Yesus juga bertanya sebuah perumpamaan sederhana, ada dua orang anak. Yang satu berkata tidak ketika diutus oleh bapaknya tapi kemudian berangkat. Anak yang pertama bilang iya tapi kemudian tidak berangkat. Dan mereka tentu dengan mudah menjawab yang paling benar adalah anak yang pertama bilang tidak tetapi kemudian mereka menyesal dan kemudian pergi. Mereka tahu tentang apa itu pertobatan seperti yang dilakukan oleh anak itu. Tetapi kemudian mengapa Yesus menegur mereka begitu keras? Bahkan Yesus menyandingkan mereka dengan orang-orang berdosa yang akan masuk pertama ke kerajaan surga. Teguran Yesus yang begitu keras ini sebenarnya juga ingin menekankan tentang pentingnya makna pertobatan itu sendiri. Kalau kita kembali ke kisah perjalanan Yesus di dunia, ketika Yesus dibaptis, kemudian ia mulai menyerukan hal-hal Injili. Yesus pertama-tama tidak menyerukan tentang hukum kasih. Yesus pertama-tama juga tidak menyerukan tentang hal berdoa atau berpuasa atau bersedekah. Tetapi yang ditekankan pertama oleh Yesus adalah bertobatlah dan percayalah pada Injil. Itu adalah hal yang utama dan terutama yang Yesus sampaikan. Dan itu menjiwai seluruh pewartaan Yesus. Dan itulah mengapa Yesus menegur orang yang tidak mau bertobat itu dengan keras. Pertobatan itu layaknya pintu yang pertama. Bagaimana kita mau mengasihi apabila kita tidak bertobat? Bagaimana kita mau menjadi garam dan terang dunia? Itu adalah suatu tujuan yang sangat luar biasa. Tetapi apabila tidak dibangun dengan pertobatan, maka semua itu bisa jadi tidak akan berhasil dengan baik. Bagaimana kita mau mencintai saudara dan musuh kita, tetapi kita tidak bertobat? Tentu itu tidak akan terjadi. Dan itulah mengapa Yesus dengan keras menekankan pentingnya pertobatan bagi kita semua yang adalah anak-anak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu teguran Yesus ini juga sebenarnya disampaikan kepada kita semua. Tentu kita kalau dikatakan, oh kamu ini keras kepala, tentu kita banyak yang tidak mau dijuluki demikian. Tetapi kalau kita mau jujur, kita melihat diri kita sendiri, tentu ada kadar sedikit atau banyak bahwa kita ini juga sebenarnya adalah orang-orang yang kadang menutup telinga dari apa yang Tuhan sampaikan pada kita. Dan yang tahu adalah kita sendiri. Dan disitulah sebenarnya makna pertobatan itu menjadi sangat penting, yaitu untuk membuka telinga kita, untuk kemudian berbalik dari hidup lama menjadi hidup yang baru. Nah, tetapi saudara-saudari dikasihi Tuhan, saya sangat yakin bahwa kita semua sudah tahu bahwa pertobatan itu begitu penting. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah bagaimana melakukannya. Saya kira pertobatan itu adalah kata yang memang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Maka dari itu kita hendaknya mengerti bagaimana pertobatan itu kemudian dilakukan. Nah,
Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya ingin sedikit kembali pada contoh yang saya berikan di awal tadi. Bahwa ya kita ini bisa dikatakan kita ini adalah seperti batu ya. Kita ini ya kadang ya keras, tidak kemudian mudah diubah oleh Tuhan. Tetapi apabila Bapak Ibu semua pernah lihat misalkan di pantai lah, ada batu karang yang begitu besar. Tetapi ketika setiap hari ada gempuran ombak, pelan-pelan juga terkikis dan karang yang begitu besar itu bisa menjadi kecil. Tetapi itu dalam hitungan berpuluh-puluh tahun. Artinya bisa, batu yang begitu keras, kita yang sulit dibentuk oleh Tuhan itu kalau membuka diri oleh kikisan suatu usaha itu akan bisa berubah juga. Dan apa yang bisa mengikis batu itu, mengikis kesulitan kita dibentuk oleh Tuhan, yaitu adalah evaluasi diri dan komitmen. Evaluasi diri, kita hendaknya memiliki waktu untuk bertanya, mengapa aku bersifat demikian? Apa yang kemudian aku harus hindari? Kenapa kok aku masih seperti dulu? Suka marah, suka iri. Kemudian kalau kita sudah masuk dalam situasi mawas atau evaluasi diri itu, kemudian buatlah suatu komitmen. Aku rencananya besok tidak akan berbuat sesuatu seperti ini lagi. Dan kita pasrahkan komitmen itu pada Tuhan. Sedikit demi sedikit, maka itu akan menjadi seperti air yang akan mengikis batu karang dalam diri kita yang sulit dibentuk oleh Tuhan ini. Sehingga pelan-pelan pada akhirnya kita juga akan sampai pada pertobatan yang sejati, di mana itu semua membutuhkan proses dan ketekunan untuk selalu setia mengevaluasi diri dan berkomitmen. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita setiap hari mengingat panggilan untuk pertobatan ini. Ada sebuah ungkapan yang menarik bahwa menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Dan mari kita sekarang memilih untuk menjadi orang yang pelan-pelan bertobat meskipun jatuh bangun. Kita pasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua.